meluangkan waktu untuk hadir dan berpartisipasi dalam webinar ini. Kehadiran Bapak dan Ibu merupakan wujud nyata kepedulian dan komitmen bersama dalam membangun sinergi antara keluarga, sekolah, dan pemerintah demi mewujudkan generasi Banten yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Mengawali tahun ajaran baru 2026-2027, saya menyampaikan selamat kepada seluruh peserta didik yang telah diterima di SMA dan SMK negeri maupun swasta di Provinsi Banten. Semoga kesempatan yang telah diraih menjadi awal perjalanan untuk terus belajar, berprestasi, mengembangkan karakter, serta mewujudkan cita-cita. Kepada peserta didik yang belum berkesempatan diterima di SMK dan SMK negeri, saya juga ingin menyampaikan agar tetap semangat dan tidak berkecil hati. Pemerintah Provinsi Banten telah menghadirkan program sekolah gratis sebagai bentuk komitmen untuk memastikan setiap anak tetap memperoleh hak atas pendidikan yang bermutu tanpa terkendala faktor ekonomi. Melalui program tersebut, peserta didik yang belum diterima di sekolah negeri difasilitasi untuk melanjutkan pendidikan di sekolah swasta yang menjadi mitra program sekolah gratis. Saat ini ada 800 SMA, SMK, dan SKA yang menjadi mitra program dengan jumlah penerima manfaat mencapai kurang lebih 60.500 dan peserta didik. Alhamdulillah pada tahun 2006 cakupan program ini terus diperluas sehingga telah menjangkau peserta didik hingga kelas 11 dengan jumlah penerima manfaat sekitar kurang lebih di bulan Juli sampai Desember ini 120.000 siswa. Bahkan Pak Gubernur di tahun ini, Pak Wakil Gubernur, pemerintah Provinsi Banten juga memperluas program tersebut kepada madrasah aliyah dengan sasaran sekitar 10.000 peserta didik. Dengan demikian, seluruh anak-anak Banten tetap memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Saya juga mengajak para orang tua untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada putra-putrinya. Jangan jadikan status sekolah sebagai ukuran keberhasilan. Yang jauh lebih penting adalah semangat belajar, karakter yang baik, kedisiplinan, dan kesungguhan dalam menuntut ilmu. Insya Allah, dengan usaha yang sungguh-sungguh dan doa dari orang tua, setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang gemilang. Bapak Ibu yang saya hormati, memasuki tahun ajaran baru, peserta didik tidak hanya menghadapi tantangan akademik, tapi juga tantangan sosial, psikologis, dan perkembangan teknologi digital yang bergerak sangat cepat. Dunia digital tak menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dan di situ sisi memberikan banyak manfaat, namun di sisi lain juga menghadirkan berbagai risiko yang memerlukan pendampingan dari orang tua dan sekolah. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten memandang bahwa penguatan kolaborasi antara sekolah dan keluarga merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan. Pendidikan karakter tidak dapat dibangun hanya di ruang kelas, tetapi harus dimulai dari rumah yang aman, penuh kasih sayang, komunikasi yang terbuka, serta keteladanan dari orang tua akan menjadi fondasi utama bagi tumbuhnya generasi yang berkarakter, berintegritas, dan tangguh menghadapi tantangan zaman. Melalui webinar ini kami berharap para orang tua memperoleh pengetahuan dan strategi praktis dalam mendampingi putra-putrinya, sementara sekolah semakin memperkuat kemitraan dengan keluarga sebagai satu kesatuan dalam proses pendidikan. Sebagai informasi, webinar ini diikuti oleh seluruh orang tua wali murid peserta dari SMA, SMK, dan SK Provinsi Banten bersama seluruh pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru dan pendidikan. Besar harapan kami agar kegiatan ini menjadi ruang belajar bersama yang menghasilkan langkah-langkah nyata dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan berpihak kepada kepentingan terbaik bagi peserta didik. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung penyelenggaraan kegiatan ini, baik panitia, narasumber, maupun seluruh peserta webinar. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang besar dan menjadi ikhtiar bersama dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu, serta membangun generasi Banten yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan. Selanjutnya, pada Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, kami mohon perkenan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara resmi webinar pada sore hari ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Dinas Provinsi Banten.
sambutan dan laporannya. Semoga Bapak selalu sukses di dalam menjalankan tugas-tugas mengembangkan pendidikan di Provinsi Banten. Hadirin yang berbahagia, marilah kita dengarkan sambutan dari Bapak Gubernur Provinsi Banten. Kepada yang terhormat Bapak Andra Soni, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Andra Soni, Gubernur Banten, mengucapkan selamat mengikuti webinar parenting dengan tema menjadi rumah yang aman, strategi orang tua mendampingi remaja SMA SMK menghadapi tantangan tahun ajaran baru dan era digital. Mari kita perkuat peran keluarga sebagai ruang yang aman, nyaman, dan penuh kasih bagi anak-anak kita. Dengan komunikasi yang baik dan pendampingan yang tepat, kita dapat mencetak generasi Banten yang sehat, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Selamat mengikuti webinar, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sambutan dari Bapak Gubernur Andra Soni telah kita dengarkan dan merupakan bagian dari, dengan demikian sudah dibuka acara webinar parenting kali ini. Baiklah, Bapak Ibu orang tua yang saya hormati, hari ini adalah hari yang sangat spesial untuk kita semua. Karena di hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan berbagai informasi berkaitan dengan parenting yang tentu kita semua memiliki keinginan yang luar biasa buat anak-anak kita yang hari ini sudah masuk ke sekolah dan melewati masa MPLS-nya. Karena untuk lulus jurusan semua SMK, SMA, dan SKH, hari ini adalah hari terakhir. Dan karena itu kami, Dian Disiana, akan memoderatori webinar kali ini dengan salah satu neo-parenting yang sangat terkenal, yang tentu Bapak Ibu dan orang tua wali siswa kelas 10 sudah tidak asing lagi dengan beliau. Siapa beliau? Sebelum saya nanti panggilkan, ya, beliau adalah seorang medical doctor, lalu konsultan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, lalu memiliki sertifikat hipnoteraper APIS, dan memiliki sertifikat instruktur. Lalu, kedua, beliau juga merupakan praktisi neo-parenting skill. Lahir di Jakarta di 17 Desember 1968. Adapun riwayat pendidikan beliau adalah sarjana kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Lalu juga beliau mendapatkan program profesi dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Lalu beliau memiliki certified hypnotherapist pada scientific EEG dan clinical hypnotherapy di Adi W. Gunawan Institute Mind of Technology Surabaya. Lalu beliau juga merupakan Master Neurolinguistic Programming dari NNLP Society Indonesia. Lalu beliau juga merupakan Master Hipnoterapis dari Perkumpulan Profesional Hipnoterapis Indonesia, dan juga beliau memiliki sertifikat instruktur dari Indonesia Hypnosis Center. Sedangkan penghargaan yang dimiliki oleh beliau di tahun 2025, beliau mendapatkan penghargaan atas integritas dan komitmen dalam P4GN di Indonesia dari BNN, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Lalu juga beliau mendapatkan penghargaan sebagai Bunda Panutan Pilihan Bunda 2024 dari Hai Bunda. Lalu di tahun 2020 penghargaan sebagai Parenting Health Detia dari Media Muslim Choice Award.
Lalu 2018 mendapatkan penghargaan sebagai perempuan inspiratif di Indonesia dari organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja atau OASE. Dan tahun 2009 penghargaan dari Presiden Republik Indonesia dengan nama Warga Utama dalam bidang parenting, terapi rehabilitasi narkoba. Sedangkan riwayat pekerjaan beliau 1998 sampai sekarang sebagai Ketua Yayasan Sahabat Rekan Sebaya, 2015 sampai sekarang Ketua Asosiasi Rehabilitasi Narkoba Indonesia, dan 2021 sampai sekarang Pembina Yayasan Wanita dan Kolbu yang biasa disebut dengan MEMTQ. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya panggilkan beliau, tentu banyak sekali permasalahan untuk anak-anak di awal tahun ini ya. Tentu banyak tantangan yang dihadapi oleh Bapak Ibu, para bunda dan ayah ketika anaknya masuk SMA, SMK, dan SKH. Anak mulai tertutup mungkin, susah lepas dari gadget, permasalahan seperti itu ya. Atau sering membantah kalau dinasehati. Nah, untuk menjawab kegelisahan ini, mari kita sambut narasumber hebat kita yang luar biasa, praktisi neoparenting yang selalu membawa ilmu dengan ceria dan mudah dipahami, yaitu Dr. Aisyah Dahlan, CM, NLP, CCHT, CI. Apakah sudah bergabung, Dr. Aisyah? Assalamualaikum, kemudian suara saya sudah terdengar? Terdengar sangat bagus, Ibu. Insya Allah, baik, terima kasih. Bisa bertemu di dunia maya ini ya, Ibu. Ibu Aisyah, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya kemudian mohon maaf ini karena di mobil jadi goyang-goyang. Tadinya saya mau Zoom online di rumah, tapi mendadak anak saya mau melahirkan, jadi doakan, saya sedang menanti cucu ini. Jadi perjalanan ke rumah sakit di mobil, mohon maaf jadi agak goyang-goyang ya, nggak apa-apa ya. Ya, mudah-mudahan. Iya. Baik, Ibu, semoga didoakan oleh banyak orang, insya Allah Bapak Ibu, ibunya, anaknya, jadi insya Allah beberapa jam ke depan ini saya jadi Eyang Uti. Baik, Ibu. Iya, kita termasuk bahagia ya mendengarkan Ibu akan mendapatkan cucu ya, Bu. Insya Allah diberikan kemudahan. Baik, Ibu. Baik, Ibu Aisyah, kita memiliki beberapa topik, Ibu, berkaitan dengan deteksi dini stres, anxiety, dan burnout, lalu pola komunikasi efektif tanpa konflik, lalu juga batasan sehat gadget dan medsos, serta membangun motivasi belajar bukan paksaan. Semua di sela-sela Ibu deg-degan ini, Ibu bisa memberikan berbagai informasi yang menenangkan juga buat Bapak, Ibu, orang tua yang merupakan wali siswa baru kelas 10, ya Bu? Ya, baik. Terima kasih, Bu Dian. Cek 1 2, suara masih terdengar? Masih bagus, Ibu. Masya Allah, ya baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Tentunya salam hormat untuk Gubernur Banten Bapak Andras Soni dan Wakil Gubernur Banten Bapak Adimyati Natakusuma. Kemudian yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Dr. Haji Jamaluddin MPD beserta seluruh jajaran. Kemudian juga para pengawas, kepala sekolah, para guru dan tenaga pendidikan SMA, SMK, dan SKH se-Banten, dan tentunya yang juga luar biasa yang hari ini hadir bergabung di Jumat Barokah ini, orang tua, Bapak Ibu wali siswa, Masya Allah, terima kasih memberikan kepercayaan pada kami
Dan saya juga tidak menyangka di saat bersamaan saya juga sedang menuju rumah sakit untuk menantikan kelahiran cucu. Tadinya mau melahir spontan, tetapi tiba-tiba karena ada keadaan darurat jadi harus operasi ya. Bismillah, mudah-mudahan di dalam perjalanan ini saya masih bisa sharing tentang apa yang diharapkan oleh Bapak Ibu semuanya, yaitu menjadi rumah yang aman, strategi orang tua mendampingi remaja SMA SMK menghadapi tantangan tahun ajaran baru dan era digital ya. Dan izinkan saya menjelaskannya dari sebuah ilmu yang sekarang sedang kami geluti atau kami dalami, dan yang kita sebut neuroscience, atau kita bisa gabung dengan istilah neuropsikospiritual ya. Dan untuk itu saya izin Bu Dian untuk menggunakan slide presentasi ya. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Ya, izin, apakah sudah terlihat? Belum Ibu, masih berputar. Oh iya. Oke Bu, sudah terlihat Ibu, mangga. Sudah ya, baik ya. Baik. Jadi memang banyak hal yang bisa kita buat sebuah strategi. Tentunya kita harus belajar ya. Hanya mungkin tidak, kadang-kadang kita belajar apapun kalau kita tidak berniat untuk menerapkannya, maka kadang-kadang strategi itu hanyalah sebagai strategi saja ya, atau ilmu saja ya. Baik. Dan perkembangan neuroscience saat ini sangatlah luar biasa, dikarenakan ditemukan alat-alat pemindai yang semakin canggih, jadi bisa mendeteksi apa yang ada di dalam otak manusia dan apa yang bisa kita kembangkan atau kita stimulasi di dalam otak manusia, sehingga seseorang bisa semakin menjadi sukses atau juga semakin bertumbuh menjadi sukses ya. Bicara tentang otak, kita sudah pernah belajar bahwa otak kita ini terdiri dari otak besar, otak kecil, kemudian dibagi menjadi dua belahan, kanan kiri ya. Dan ini penting sekali nanti untuk menjelaskan bahwa memang kerja otak kanan dan kiri itu berbeda ya, sehingga kita perlu belajar dari dasar bahwa memang Allah ciptakan otak itu terbagi dua, betul-betul terbelah dia. Nanti bersambungnya nanti di bagian tengah, tapi betul-betul otak kanan dan kiri itu terbelah menjadi dua ya. Nah, ada apa di dalam otak? Di dalam otak itu ada sel otak yang kita sebut neuron. Jumlahnya sangat banyak, 100 miliar. Memang ada para ahli yang mengatakan jumlahnya 84 miliar, 87 miliar, 90 miliar, tapi lebih banyak yang mengatakan 100 miliar ya. Dan yang luar biasa, setelah diteliti, satu sel otak ini kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Masya Allah ya. Tentu saya yang lahir tahun 60-an juga punya 100 miliar, tapi saya tidak canggih otaknya, tidak seperti Bapak Ibu mungkin yang lahir tahun 80-an, 90-an, bahkan anak-anak kita yang lahir tahun 2000-an, itu otak mereka itu lebih canggih dari kita ya. Kenapa disebut canggih? Karena ya ini kan kayak komputer ya cara kerjanya. Itu komputer ini pada otak anak-anak era baru itu, dia bisa menampung data-data dan informasi yang lebih banyak dibanding kita yang lahir tahun 50-an, 60-an atau 70-an ya, Masya Allah. Jadi, dan cara kerjanya semakin cepat memang. Itulah makanya mengapa muncul teknologi-teknologi yang membuat percepatan, karena memang kerja otak manusia di era baru itu semakin cepat, dan itu Allah yang ciptakan ya. Makanya kenapa kita terus mengikuti perkembangan zaman, karena memang ada hal-hal secara anatomi dan faali itu neuron memang sama jumlahnya, tetapi cara kerjanya ya lebih canggih. Bagaimana sebetulnya sih cara kerja neuron ini?
sambungan kabel-kabel pada neuron ini ya terjadi sambungan atau koneksi neuron yang secara luar biasa. Sewaktu tali temalinya terikat atau tersambung, itu proses kimiawi atau proses neurotransmitter namanya, dan sangat cepat. Makanya karena sangat cepat ini proses fisika ini, yaitu terjadinya ya listrik-listrik yang jalan di otak kita. Jadi otak kita sesungguhnya ini benar-benar kerja yang luar biasa. Ini kalau gambar yang di sini nih kita lihatnya slow motion ini. Aslinya tuh 1 detik 2 juta sambungan di otak kita, Masya Allah ya. Makanya pada saat walaupun kita hari ini menyelenggarakan webinar secara online, dan tadi juga saya mencoba untuk melihat siapa saja yang hadir, itu pun ya walaupun dari jauh itu otak saya sudah tersambung-sambung. Yang pertama tadi Ibu Dian ya, kemudian Bapak Kepala Dinas tadi, terus tentu ada orang tua juga yang buka videonya, ada juga yang pakai foto. Nah, pada saat itu otak saya tersambung untuk melihat wajah-wajah yang ada di dalam webinar ini ya. Ini terjadi sambungan ya. Nah, jadi otak manusia itu memiliki kemampuan yang sangat hebat ya, dan otak bisa menyesuaikan diri dengan hal-hal baru. Kemudian kemampuan ini disebutnya neuroplastisitas atau neuroplasticity. Jadi ada koneksi neuron ini sesuatu yang luar biasa, di mana pada sambungan neuron ini memungkinkan neuron atau sel otak untuk mengatur ulang dan membentuk koneksi saraf baru ya. Jadi kalau anak-anak menerima pelajaran, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diucapkan, bahkan apa yang dihidu, apa yang dikecap, ini terjadi sambungan otak seperti ini. Termasuk apa yang dialami ya. Jadi seperti ini kurang lebih ya, apa yang diterima oleh panca indera itu akan masuk ke otak dan terjadi sambungan. Ya, termasuk juga pengalaman-pengalaman di waktu dia kecil, bahkan di dalam rahim, ya. Baik pengalaman yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan, itu terjadi sambungan di otak ini. Dan disinilah akan terbentuk memori. Data-data akan masuk di komputer-komputer ini, ya. Nah, Masya Allah. Nanti dari otak ke badan ini ada sistem saraf yang kerjanya kayak kabel listrik. Karena di otak kita ini penuh listrik. Jadi ini yang luar biasa. Nanti pesan yang ada di otak jalan ke seluruh badan lewat sistem saraf ini. Sehingga kalau kita mau lihat apa isi otak seseorang, lihat aja perilakunya, lihat aja kebiasaannya. Karena apa yang terekam di otak itu akan jalan lewat sistem saraf membentuk perilaku, membentuk perangai, ya. Nah, disinilah proses belajar mengajar ini perlu untuk mengisi otak seorang manusia, ya. Baik, kita belajar tentang otak tadi ya, bahwa otak sesungguhnya terbagi 2, ada belahan kanan dan ada belahan kiri. Karena memang terbelah betul itu memang, ya. Nanti di tengah kalau kita belajar anatomi baru kedua otak kita belahan ini pas di tengah baru tersambung. Tapi mulai dari atas itu nih persis di otak kita nih itu terbelah memang, ya. Dan kemudian diteliti oleh seorang ilmuwan neuropsikolog namanya Roger Wilkes-Parry, bahkan tahun 81 menerima hadiah Nobel. Jadi penelitian Roger Wilkes-Parry itu mengatakan bahwa otak belahan kanan adalah otak yang mengatur imajinasi, ide, intuisi, khayalan, warna, gambar, rileks, bermain, bergerak, benda, musik atau irama, teknologi, bahkan sintesa. Sintesa itu kalau ditanya apa sih bahasa gampangnya hikmah. Jadi orang mengambil hikmah itu pakai otak kanan ya Bapak Ibu ya. Nah, itu semua program ini diproses di otak kanan. Dan kemudian otak kiri bagaimana? Otak kiri itu mengatur ya program bahasa, angka, hitungan, logika, rasional,
ya, sesuatu yang detil, urutan, kemudian fakta, disiplin, syair lagu dan analisa itu di otak kiri. Ya. Ada yang mengatakan, oh ini nggak kayak gini, pembelahan otak kanan kiri. Tapi saya tetap masih mengikuti Roger Walcott Sperry karena hasil penemuan Roger Walcott Sperry tahun 81 mendapat Nobel, dan semakin ke sini penelitian juga mengatakan bahwa oh ya memang otak kanan kiri berbeda fungsinya, itu yang diciptakan oleh Allah. Ya, ilmuwan hanya meneliti saja, dan ini nanti yang akan bisa memberi penjelasan kepada perbedaan otak pria wanita, ya. Nah, jadi di era digital ini tentu sudah sejak tahun 90-an ya, orang digital ya. Ditambah ya dengan ya penemuan otak kiri dan kanan yang sudah lama, makanya bisa kita apa ya istilahnya ya, dapati bahwa kenapa kita senang dengan media digital atau media gawai lah, katakanlah begitu ya. Karena rupanya kalau kita belajar menggunakan media gawai atau mendapatkan informasi dari media gawai, rupanya media gawai ini ya atau gadget ini memadukan ya otak kiri dan kanan secara bersamaan, yang membuat daya ingat memori otak semakin kuat gitu. Kenapa ya? Karena itu tadi, kalau kita mendapat informasi dari media digital, ya otak kiri misalnya kita membaca tulisan di situ, itu otak kiri yang terstimulasi. Mendengar narasi, nah itu otak kiri yang terstimulasi, ya. Kemudian ada fotonya atau ada gambarnya yang berwarna, itu otak kanan yang terstimulasi. Ada gerakan, itu otak kanan yang terstimulasi. Ada musiknya, otak kanan yang terstimulasi. Ya, itulah makanya mengapa sebetulnya memang kalau kita masih tetap pakai media buku atau kertas, maka yang efektif adalah buku yang tentu banyak gambar, banyak warna. Dan tulisan tentunya ya, dan juga analisa. Nah, tapi kan sekarang masalahnya kalau kita bikin buku, sering akan jatuh harga yang tinggi pada saat produksi buku gitu. Nah, artinya apa? Di era sekarang memang kita perlu mengerti kenapa banyak orang juga mulai mengkombinasikan media buku dengan media digital atau gawai ini. Selain memang agar memudahkan penyimpanan data dan memori, dan sekarang juga diharapkan kita ini paperless sebetulnya ya, mengurangi kertas. Kenapa? Karena kertas ini kan dari kayu, sementara kayu-kayu kalau ditebang ya semakin habis, dan kemudian nanti semakin gundul hutan dan akan banyak bencana-bencana ya. Jadi kita perlu pahami juga kenapa ilmuwan itu menemukan media digital ini, karena begitulah kondisinya ya. Nah, baik. Sekarang kita belajar tentang ya, memang laki-laki tidak sama dengan perempuan ya. Walaysa dzakaru kal untha. Ini surat Ali Imran ayat 36. Ayatnya cuma sepertiga ayat, tetapi ini banyak diteliti oleh ilmuwan di seluruh dunia bahwa laki-laki tidak sama dengan perempuan, bukan hanya jenis kelamin, tetapi memang dari ujung rambut sampai ujung kaki laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Yang sama itu adalah spesiesnya sama-sama manusia ya. Nah, itulah juga makanya sekarang ilmu neuroscience menemukan bahwa ada banyak program-program otak laki-laki tidak sama dengan perempuan ya. Jadi kita perlu juga mempelajari perbedaan otak laki-laki dan perempuan sejak anak itu masih kecil ya. Apa itu? Nah, ini ternyata otak kiri anak perempuan berkembang lebih cepat dari otak kiri anak laki-laki. Ya, artinya apa? Artinya anak perempuan ya akan mampu berbicara lebih awal dan lebih baik dibanding dengan anak laki-laki. Anak perempuan juga mampu membaca lebih awal ya, serta belajar bahasa dengan lebih cepat. Ya, ini siapa punya anak laki-laki, Bunda? Ada? Ininya. Ya, ada yang punya anak perempuan, Bun?
Ada punya anak laki dan anak perempuan? Masya Allah. Ya, apapun kita, ananda kita, Masya Allah, itu karunia dari Allah ya. Yang penting sekarang kita belajar, ini memang beda anak laki dan anak perempuan nih. Jadi anak perempuan tuh otak kiri. Otak kiri ini kan otak bahasa, otak matematika, otak disiplin, ya, otak logika, otak detil, otak keteraturan gitu. Nah, kalau laki-laki bagaimana? Laki-laki ya, otak belahan kanannya laki-laki ini ya berkembang lebih cepat daripada otak kanan anak perempuan. Nah, ini otak kanan. Maksudnya berkembang itu apa? Ini sambungannya lebih cepat. Dan otak anak kanan anak laki-laki ini berkembang dan bertumbuh lebih cepat daripada otak kirinya. Nah, otak kanan ini kan otak warna, otak rileks, otak imajinasi, otak ide, otak teknologi, otak bermain, otak olahraga, otak musik. Itu jagoan anak laki-laki di awal-awal itu dibanding anak perempuan ya. Izin Bapak Ibu, ini kalau ada garis-garis warna ini mungkin tanpa sengaja ada Bapak Ibu yang mencoretnya ya. Dan saya nggak bisa menghilangkannya, mungkin bisa minta bantuan dari host atau admin ya. Ya, terima kasih. Khawatirnya terganggu untuk melihat gambar ya. Nah, kalau anak perempuan kedua belahan otak tumbuh dengan kecepatan yang lebih seimbang. Ya, jadi kurang lebih kayak gini. Jadi anak perempuan tuh dari kecil otak kiri kanannya, sambungan otaknya seimbang kiri kanan. Anak laki-laki kanannya duluan. Jadi terbayang nggak Bapak Ibu yang punya anak laki-laki sejak kecil tuh dia ada perbedaan ya. Nah, ya kita lihat lagi ya. Nih. Jadi anak perempuan umur 0 sampai 6 tahun udah seimbang. Bahkan sampai nanti umur usia tua, usia lanjut, perempuannya seimbang otak kanannya. Ya. Kalau laki-laki sewaktu 0 hari itu kirinya tidak secepat otak kanannya. Gitu ya. Nanti di atas 18 baru otak kiri dan kanannya laki-laki barulah seimbang. Ya. Ini yang bisa kita nanti bahasnya begini. Siapa punya anak perempuan? Ibu terasa nggak anak perempuan ibu umur 3 tahun aja sudah bisa lancar bicara? Ya, dan pada umumnya anak laki-laki 3 tahun tuh belum lancar bicara dibanding saudara perempuannya kan gitu. Tapi anak laki belum bisa bicara, cuman kalau dia main jago banget anak laki-laki itu. Ya. Tanya ibu-ibu tanya, Bu Aisyah, anak saya belum bisa baca tapi kalau buka HP jago banget. Itu karena otak kanan, otak teknologi anak laki-laki gitu. Dan otak kanan juga otak imajinasi. Maka jangan heran Bapak Ibu yang punya anak laki suatu ketika diajak nonton Superman, pulang jadi Superman itu dia menghayal atau dia berimajinasi karena otak kanannya yang berkembang duluan ya. Jadi menurut ilmu neuroscience itu anak laki-laki baru usia 6 tahun otaknya siap untuk belajar membaca, menulis, ya, menganalisa karena dia otak kiri. Ya, yang berkembang pesat itu justru otak kanannya. Jadi buat Bapak Ibu yang punya anak laki-laki merasa anak lakinya santai, rileks, senang bermain, apapun bermain, bola, basket kah, atau apapun permainan dia, bahkan sekarang di era digital dia senang main gadget, gawai, nah, itu memang otak laki-laki itu lebih dominan ya. Di Jepang sekarang saya waktu sempat ke sana untuk studi banding TK level TK dan SD itu mereka model kurikulumnya banyak bermain. Anak laki senang sekali. Perempuan juga senang karena perempuan juga otak kanannya sudah berkembang. Tapi buat anak laki itu jauh lebih senang mereka dengan metode bermain. Dengan metode bermain itu mereka akhirnya bisa juga membaca. Jadi untuk membaca pakai otak kanannya membantu otak kiri gitu. Bisa menganalisa, kemudian juga bisa kreatif tentunya di sini gitu ya. Nah, ini yang kita perlu pahami ya. Nah, mulai nanti SMP, SMA, anak laki-laki barulah kita lihat bisa lebih disiplin lagi dibanding waktu anak TK dan SD. Ya,
terus sudah bisa mulai mengerti analisa, tapi tetap loh otak kanannya berkembang luar biasa. Ya, ya boleh admin, ini ada coretan biru lagi ya, maaf. Jadi anak-anak laki-laki, ibu yang punya anak laki jangan heran. Kenapa ya dia senang main? Kenapa ya dia senang olahraga? Kenapa ya lebih santai? Kenapa ya? Karena memang otak kanannya ini Allah minta distimulasi duluan gitu dibanding otak kiri. Ya. Jadi kalau persiapan ini Ananda SMK dan SMA, kalau anak perempuan Masya Allah ya, dari kecil sampai besar pun ya sudah seimbang kanan kirinya. Laki-laki kanannya duluan, itu perlu difahami agar anak merasa aman dan nyaman di rumah. Karena banyak anak-anak yang menyimpang tuh anak laki-laki. Kenapa? Karena interaksi kita orang tua, terutama ibu kepada anak laki-laki, itu agak bingung. Kita nih sebagai perempuan suka bingung. Anak laki-laki kok gitu ya? Ya. Saya juga punya 5 anak, 4 anak saya anak laki-laki, ya. Itu saya tuh untung dulu ada ilmu otak yang saya pelajari pelan-pelan, ya. Baru saya sadar bahwa pantesan anak laki saya senang main, pantesan anak laki saya kreatif, pantesan anak laki-laki saya lebih jago main musiknya dibanding dia nyanyinya gitu. Kalau anak perempuan nyanyi udah bisa, main musik udah bisa, tapi lebih jago lagi anak laki-laki, apalagi yang punya bakat musikalis, itu lebih jago lagi gitu. Ya, kok main terus gitu. Makanya saya sering memberikan target pada anak laki-laki tidak muluk-muluk gitu. Betul-betul tidak muluk, apalagi SD. Nggak pernah muluk-muluk gitu. Saya cuma bilang sama anak laki-laki saya, ya kalau kamu nilaimu di atas KKM sedikit, itu ibu sudah senang. Seandainya matematika KKM-nya 75, nilaimu 76, alhamdulillah. Ibu senang, nggak mau kan tinggi-tinggi targetnya, karena matematika tuh di kiri. Ya, analisa di kiri. Semua pelajaran-pelajaran akademisi banyak di kiri. Tapi ekskul saya minta harus A. Ya, ibu, aku mau ekskulnya basket, boleh. Ya, ibu minta nilainya A karena basket di kanan gitu. Ya, ibu, saya ekskulnya adalah main drum band. Oke, minta A. Ya, ibu, saya ekskulnya mau futsal. Oke, boleh, tapi minta A ya itu tadi. Tapi kalau misalnya pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan otak analisa, oke, di atas KKM sedikit udah oke. Ya, bahasa misalnya KKM-nya 70, kamu 71, sudah oke. Ibu begitu, saya begitu. Saya punya anak 4 laki-laki. Dan sekarang alhamdulillah semua sudah, ada 2 sudah dokter, 1 lagi sebentar lagi dokter, 1 sedang koas kedokteran. Tapi kalau ibu tahu, bapak tahu, kecilnya memang saya memperbolehkan mereka mengeksplor permainan. Bukan hanya game di digital ya, mereka main bola, mereka loncat sana, loncat sini, main sepeda boleh. Ya, memang ada peraturan-peraturan yang kita sepakati bersama, tetapi saya paham kalau anak laki banyak gerak. Ya, anak laki banyak imajinasi. Saya seperti itu. Supaya apa? Saya sebagai ibu tidak panik. Sebagai ibu, saya tidak merasa aneh gitu. Kalau ibu bapak datang ke rumah saya, sampai sekarang saya nggak punya ruang tamu, nggak punya ruang tamu, karena rumah kami kecil di Jakarta, ukurannya cuma 6x12. Ruang tamu itu tempat bermainnya anak-anak, tempat belajarnya mereka di situ, tempat bersenda gurau, tempat ngaji di situ. Akhirnya saya tidak beli kursi untuk ruang tamu, hanya kasih karpet saja. Bahkan sering kadang-kadang karpetnya kami gulung untuk dia bermain bola, main basket kadang di situ, main sepeda. Kenapa begitu? Karena di Jakarta ini ruang bermain sudah sangat kecil. Mudah-mudahan di Banten masih banyak lapangan, masih banyak tanah yang luas untuk anak bisa lari-lari, main layangan dan sebagainya. Aduh ya Allah ya. Dan pada saat sudah nanti di atas 18 tahun, anak laki-laki itu, Masya Allah, tabarakallah, mereka jadi lebih faham tentang analisa, karena analisa kiri kan, mereka lebih sudah bisa teratur, sudah bisa ya mengerti matematika yang lebih baik lagi. Pokoknya jadi keren anak laki itu nanti Bu, setelah mahasiswa di atas 18 tahun. Kenapa saya tekankan dulu ini masalah otak anak laki-laki? Karena tadi saya dibacakan CV oleh Ibu Dian ya tadi ya. Itu banyak tentang
Otika, memang saya berkecimpung di anak-anak bermasalah itu sejak tahun 98 sampai sekarang, dan 90% anak laki-laki. Dikarenakan apa? Kita nggak tahu otaknya anak laki-laki, ya. Jadinya berantem terus sejak kecil sama anak laki-laki. Dan cilakanya pada waktu yang salah, dikala dia berantem sama orang tuanya, kemudian dia keluar. Memang waktu TK sama SD belum bisa mereka keluar dari rumah, tapi SMP SMA mereka sudah keluar dari rumah. Hati-hati. Pada saat dia kesal sama orang tuanya, pas dia keluar rumah pada waktu yang salah, ketemu orang yang salah, dapat solusi yang salah. Maksudnya itu tadi, ketemu orang yang salah, ketemu bandar narkoba, ketemu orang-orang yang memang sengaja mau mencelakakan anak kita, dapat solusi yang salah. Dikala seorang anak laki dilihat kasihan, dia termenung, nanti bandar mengatakan, kenapa kamu? Saya kesal sama bapak saya, dia nggak perhatikan saya. Saya kesal sama ibu saya, dia nggak perhatikan saya. Bukan langsung hari itu juga dikasih narkoba, nggak kayak gitu caranya. Dibikin bahwa diberikan kenyamanan, bahwa anak laki difahami, bahwa anak laki begini. Mungkin baru bulan ketiga, keempat itu dikasih solusi yang salah. Anak perempuan juga begitu. Hati-hati Bapak Ibu, anak perempuan sudah mulai saat ini banyak yang terjadi penyimpangan. Dikarenakan apa? Dikarenakan merasa di rumah tidak diperhatikan. Dan pada saat nanti di mall atau di luar rumah, ada orang-orang yang mereka anggap sangat memperhatikan. Ya, padahal memang para bandar, para mafia atau para predator-predator di luar rumah itu, jangan salah Bapak Ibu, mereka belajar psikologi anak dan remaja. Itulah makanya mengapa saya bahagia sekali Dinas Pendidikan Banten bikin Zoom parenting ya, walaupun mungkin lebih cepat para bandar itu belajar psikologi anak dan remaja dibanding kita orang tua ya. Itu juga karena tadi sangat penting bahwa parenting ini harus kita belajar. Jadi saya mohon Bapak Ibu terus aja belajar dari narasumber siapa aja. Sekarang enak sekali adanya media digital itu, Bapak Ibu dari rumah bisa belajar. Tolonglah please baca buku tentang parenting, tolong. Tetapi ada hal yang harus selain dibaca harus dimengerti dan diambil patokan-patokannya ini. Hari ini saya mau kasih patokan-patokan saja supaya Bapak itu Ibu ingat itu. Oh, anak laki itu memang otak kanannya berkembang. Itu dulu ingat. Jadi kalau dia bermain, dia kreatif, ya, dia berimajinasi, dia senang olahraga, dia senang irama musik, sok atuh, ya, tolong kembangkan itu, ya. Nanti luar biasa. Karena apa? Terakhir ini, 10 tahun terakhir, pasien saya bukan anak-anak narkoba saja. Pasien saya adalah anak laki-laki yang dibawa oleh ibunya, ya, gara-gara bukan kena narkoba, gara-gara dia sudah kuliah di perguruan tinggi negeri terbaik di negeri ini, tapi semester 4-nya mogok kuliah, ya. Kenapa? Karena ya waktu TK dan SD dan SMP-nya terlalu dipaksa otak kirinya yang berkembang dibanding kanannya. Makanya pas dia mahasiswa, harusnya otak kanan tuh sudah selesai distimulasi, baru mau berkembang. Atau bahasa gampangnya, pas mahasiswa baru mau main. Karena apa? Karena waktu masa kecilnya, waktu bermainnya kurang. Ingat ya, bermain tuh bukan hanya digital ya, tetap yang non digital juga Bapak Ibu. Ya, jadi pas mahasiswa baru mau main, baru otak kanannya baru berkembang. Nah, dia bosan karena otak kirinya udah duluan sejak kecil. Ya, paham ya Bapak Ibu ya. Terus diapakan Bu Aisyah kalau kayak gitu? Wah, saya malah bingung. Saya lebih senang ngobatin anak kena narkoba karena sudah ada SOP-nya, sudah ada penelitiannya. Saya sementara pada anak yang mogok kuliah, ini saya kasih tips juga, siapa tahu di antara kita ada anak mahasiswa laki-laki mogok kuliah. Saya minta 1 semester postpone itu. 1 semester postpone dan kasih uang itu anak laki-laki, suruh jalan-jalan di Indonesia ini, terserah mau kemana, kayak mau ke Banten boleh, ke Jawa boleh, ke Jogja, ke Bali atau ke mana aja tuh boleh aja, supaya otak kanannya berkembang agar setelah dia kembali ke kampus baru dia semangat menstimulasi otak kirinya lagi. Ya, ini kita
persiapan kuliah ya. Jadi kalau mumpung Ananda masih SMK SMA, anak laki-laki biarkan dulu dia kreatif itu. Ya. Oke. Iya, baik sekarang. Dulu kita pakai buku ini. Ingat Bapak Ibu? Makanya waktu buku ini tuh keren lagi menurut saya ya. Walaupun sederhana, itu gambarnya masih kita ingat itu. Ya, masih kita ingat. Ya. Ini luar biasa. Mudah-mudahan ya nih gambarnya tuh sederhana kan. Dan ini pun dulu ini metode struktur analitik sintetik SAS ini sudah pakai ini. Makanya si Budi, Bapak Ibu masih ingat kakaknya Budi siapa? Wati kan gitu. Ya. Adiknya siapa adiknya coba? Iwan. Dulu zaman saya masih sekolah dasar lama itu Sudin, ada Sudin satu ketika adanya Budi Sudin kayak gitu. Ya. Nah, ini luar biasa. Kalau sekarang kan alhamdulillah lebih luar biasa lagi buku itu. Kenapa? Ada warna ya, lebih bagus lagi. Cuman yang saya mau bilang begini. Waktu masuk SD, anak laki dan anak perempuan waktu era dulu itu tidak terlalu bermasalah. Kenapa? Tidak terlalu berat muatan kurikulumnya. Ya. Jadi anak laki-laki masuk SD umur 6 tahun di masa-masa saya itu masih oke. Kalau sekarang malah sebetulnya kalau ada peraturan masuk SD 7 tahun itu menyelamatkan otak anak laki-laki. Ya, saya waktu anak pertama dan anak kedua masih kurikulum masih belum lagi detail, itu masuk SD-nya 6 tahun. Sewaktu anak ketiga dan keempat saya lihat kurikulumnya sudah semakin kompleks, detail. Anak laki-laki saya masukkan SD 7 tahun lebih. Supaya apa? Supaya tidak sulit dia mencerna kurikulum yang analitiknya. Ya. Kalau sintetiknya mereka bisa karena sintetik kanan, analitik kiri, ya. Makanya kalau sekarang Bapak Ibu tolong difahami aja bahwa begini perbedaan anak laki-laki dan anak perempuan, ya. Nah, ya sekali lagi saya kasih lihat lagi ini ya. Jadi otak laki perempuan ini beda ya. Lihat otak pria kanannya duluan 0 sampai 6 tahun, wanita kiri kanan tuh tersambung. Kemudian 6 sampai 12 anak laki masih juga kanannya, perempuan tetap kiri kanan. Ya, 12 sampai 18 anak laki-laki kirinya sudah mulai tersambung lebih banyak, tapi kanannya masih lebih dominan. Perempuan tetap kiri kanan. Dan di atas 18 barulah otak kiri kanan laki-laki mulai seimbang ya. Bapak-bapak yang hadir di sini masih ingat Bapak waktu masih kecil suka main kan? Walaupun bukan digital ya Budian. Bapak-bapak ya, bahkan bapak-bapak zaman dulu pun masih kecil, masih SD seneng banget bermain cari batu di kali. Untuk apa? Lempar mangga tetangga. Zaman dulu kan itu waktu zaman kolonial itu permainan anak laki kayak gitu. Ya, jadi ini pahami dulu karena bukan apa-apa. Ya, persiapan untuk mereka ya nanti SMK dan SMA dan nanti kuliah, mulailah dari mengerti otaknya, ya. Baik, dan masalah teknologi, ya, bahwa teknologi digital itu sebetulnya mendatangkan manfaat yang lebih banyak dibanding mudarat sebetulnya. Ini harus yakin kita ya, harus yakin ya, karena nanti ya berikutnya adalah era digital lebih dahsyat lagi. Anak-anak ya sekarang aja udah kayak gini nih. Udah ya, bahkan sekarang manasik umroh dan haji udah pakai cara kayak gini nih, langsung lihat Mekahnya ya dengan alat seperti ini ya. Jadi ini kita harus pahami loh, teknologi nggak bakal mundur, dia akan terus maju. Dan nanti cucu-cucu kita tuh nanti lain lagi tuh dia punya gaya itu. Ya, nah jadi era sekarang ini ada istilahnya physical, ya, digital. Jadi ya maksudnya adalah ya era fisikal dan digital, di mana dunia fisik mereka juga memang harus berinteraksi dan di dunia digital mereka juga berinteraksi. Ya, ini namanya ada istilah fisikal dan digital. Ya. Maka untuk masalah era digital, kita hanya bisa meminta mereka bijak
menggunakan teknologi, ya. Bagaimana maksudnya bijak? Apalagi media sosial. Bijaklah berkomentar. Hati-hati karena komentar-komentar ini ya akan mendatangkan hal-hal yang apa ya istilahnya ya bikin pertengkaran dan sebagainya. Maka bijaklah di berkomentar. Kemudian bijaklah menulis dan men-share berita. Karena sekarang apalagi kita sudah harus berjuang. Jadi perjuangan di era digital adalah mendeteksi ini AI apa bukan. Nah, itu. Ini hoax atau bukan. Itu sebuah perjuangan juga itu. Saya sering juga video saya Budian, itu saya lagi seminar tapi mulutnya diganti dengan suara yang hampir mirip buat jualan obat. Jualan obat dengkul. Ayah bunda bapak ibu kalau mendapat video saya yang menjual obat untuk dengkul ini itu bukan saya itu ya, itu udah hoax itu ya. Makanya hati-hati juga men-share berita dan juga bijak waktu penggunaan bagi diri sendiri ya. Paling tidak memang kita nggak bisa juga lepas dari ini ya. Sebagaimana dulu kita nggak bisa lepas dari majalah, nggak bisa lepas dari koran, nggak bisa lepas dari buku cerita zaman dulu. Ya, paling tidak mau tidur dan bangun tidur tidak langsung pegang gawai. Itu aja dulu deh. Atau waktu makan bersama tidak pegang gawai. Dan itu juga nggak bisa lebih 1 jam itu. Ya. Tapi paling enggak itu ada hal-hal yang di masa-masa yang kita lepaskan gawai. Dan kalau bapak ibu mau anak-anak juga lepaskan gadgetnya gawai, ya kita juga harus lepaskan gadget atau gawai kan itu aja. Karena kita kan suri toladan ini. Ya, pokoknya cari hal-hal yang dalam sehari bisa melaksanakan kegiatan bersama tanpa gawai. Dan saya yakin itu bisa, hanya memang tidak bisa juga ya lama itu. Kecuali anak masih TK dan SD, kita masih bisa atur penggunaan gawainya. SMP SMA terkadang kita nggak bisa lagi memberikan aturan terlalu ketat karena itu di masa perkembangan privasi mereka, ya privasi mereka. Dan sekarang juga pelajaran sekolah, sistem pengumpulan tugas, PR dan sebagainya kita pakai menggunakan digital, menggunakan ya gawai gitu. Jadi kalau udah SMP SMA udah sulit kita untuk melarang keras anak-anak tidak menggunakan. Makanya bikin cara bijaksana adalah ya saya biasanya ingatkan anak-anak mau tidur dan bangun tidur itu tolong please tidak pegang dulu, tenang dulu ya, sholat subuh dulu pas segala macam. Ya, sama waktu makan bareng. Kalau makan sendiri kita nggak bisa tahu lagi. Kadang-kadang anak-anak kenapa dia makan sendiri buka gawai? Karena sepi, sunyi, nggak ada bapak, nggak ada ibunya. Tapi kalau lagi makan bareng-bareng, ya udah. Saya juga taruh gawai saya agak jauh-jauh. Suami saya juga taruh di tas, bahkan dia juga tahu bapak ibunya nggak pegang gawai. Ya, begitulah. Karena kita sebagai contoh teladan, ya. Ya, baik. Jadi sebetulnya bagaimana sih cara belajar gaya belajar di era digital ya? Pertama kita harus tahu bahwa mereka menyukai format audio visual, jelas. Ya, jelas. Dan ini lebih memudahkan untuk belajar, ya. Dan bergantung pada teknologi, terutama listrik. Pokoknya mati lampu 2 jam 3 jam, wah, apalagi kota besar. Oh, itu panik itu sudah. Ya. Kemudian mereka adalah senang mempelajari apa-apa kalau ada contoh konkretnya. Karena mudah memahami contoh konkret. Makanya kenapa mereka senang buka media sosial untuk melihat ya tutorial. Karena tutorial itu sangat konkret banget contohnya itu. Gampang sekali kasih taunya. Dibanding misalnya memberikan arahan lewat tulisan. Ya, saya kalau ada beli barang, terus ada guidance-nya bentuk tulisan, saya susah ngerti. Makanya cari di media sosial itu ya tutorial bagaimana menggunakan mesin cuci merek ini. Itu lebih gampang lagi saya lihat. Ya, karena memang dengan era sekarang senang memahami contoh yang konkret. Ya. Kemudian jangan heran mereka anak-anak yang kritis saat berpendapat. Atau bahasa gampangnya mereka anak jujur.
terhadap pikiran, perasaan, dan emosinya. Dan ini jauh lebih baik daripada mereka tidak jujur. Anak-anak yang kena narkoba, kena penyimpangan adalah anak-anak yang tidak bisa jujur pada orang tua, malah jujur sama bandar, malah jujur sama para predator seksual di sana, pelecehan dan sebagainya. Ya. Hanya memang kita tetap ajarkan cara mereka. Memang mereka kritis itu benar, tapi cara mereka harus baik dan pantas. Jadi mereka ini adalah benar, baik, dan pantas, ya. Dan tentu mereka menyenangi guru, ya, dosen atau tutor yang bersahabat. Mereka nggak bisa lagi ya bertanya hanya pelajaran pada guru. Mungkin pelajarannya cuma satu kali, selebihnya curhat-curhatan itu anak murid sekarang ya, siswa-siswa sekarang ya. Misalnya ada anak ya bilang sama guru matematikanya, "Bu guru, ini kan rumus matematikanya yang betul ini kan?" Kata gurunya, "Iya." Terus apa kata anak? "Tuh kan, bunda aku bawel. Bunda aku udah aku kasih tahu menurut guruku begini." Dia ngotot, katanya dulu zaman SMA-nya begini. Memang bundaku itu, Bu Guru. Ina. Lama-lama mereka cerita tentang kondisi perasaannya, pikirannya. Itulah yang disebut bersahabat. Ya. Dan mereka juga adalah anak-anak yang gemar berinovasi. Kenapa? Karena banyak data atau banyak informasi yang bisa mereka dapati dengan digital tersebut. Jadi mereka lihat tutorialnya terus mereka bisa berinovasi gitu. Ya. Nah, beginilah memang gaya belajar digital, ini yang perlu kita pahami gitu. Dan mulai kita mengerti. Dan saya yakin ayah bunda yang anak-anaknya SMA sekarang juga ayah bunda yang milenial kok. Jadi nggak terlalu berat. Kecuali ayah bunda yang masih kayak saya, lahir umur 60-an. Ya 70-an. Nah, itu kadang-kadang suka kok anak-anak begini ya, kok anak-anak begini. Ya, tapi jangan salah, kita masih bisa untuk terus belajar, berempati, memahami bagaimana cara digital ini bekerja, ya. Dan ingat, siapa yang punya anak remaja, ini semuanya hampir semua ya remaja kan. Remaja ini kita menghadapi remaja udah tenang-tenang aja, nggak usah ngegas. Namanya saja remaja. Mungkin kita orang tua akan lebih banyak apa? Rem aja. Ya, namanya juga remaja. Ayah bunda menghadapi anak remaja dengan gas aja, wah ini yang ya itu namanya bukan remaja, anak gas saja kan nggak ada masa gas aja, adanya remaja, rem aja. Ya, ini memang bahasa Indonesia, tetapi disinilah saya mendapat hikmah juga ya dari beberapa teman-teman pedagogi juga setuju bahwa remaja itu maka kita perlu pakai sikap rem aja. Kadang-kadang kita menjelaskan satu kalimat, dia bisa juga ya menjelaskan dari versi dia 10 kalimat. Makanya kita mau ngegas, ibu ngomong dalam hati itu, ya Allah, rem aja, rem aja, rem aja, rem aja, ya. Nah, sekali lagi, ini tadi ya, mereka adalah anak-anak generasi jujur tentang pikiran dan perasaan, juga emosi, ya. Makanya disebut kritikal. Tapi tetap kita harus membimbing mereka dengan benar, baik, pantas. Ya, ini nih. Saya diajarin oleh bapak mertua saya dan suami saya juga ajarin saya, Bu Isa, ya nanti dampingi anak-anak benar, baik, pantas. Memang mereka benar generasi jujur, tapi tetap caranya baik dan pantas. Kalau suara mereka melengking, ingatkan untuk ya tarik nafas dulu, rendahkan suaramu. Karena sejelek-jeleknya suara dalam Al-Quran itu disampaikan suara ke keledai ya. Dan yang pantas, dia bicara sama ibu, makanya pantas. Ya. Nah, ini benar, baik, pantas. Coba Bapak Ibu ingat itu, benar, baik, pantas. Benar, baik, pantas ya. Dan mereka memang sekali lagi generasi jujur, generasi kritis ya. Nah, sekarang era digital plus kemarin kita COVID dengan pandemik. Wah, ini yang mempercepat era digital ya menjadi luar biasa lagi. Gara-gara kita tidak bisa berinteraksi secara sosial. Nah, ini lagi yang membuat era digital semakin cepat ya, semakin cepat berkembang. Ini juga harus kita pahami ini. Ya. Baik, nah ini ada saya cinta sekali dengan Ibu Eli Risman, Masya Allah, barakah buat Ibu Eli Risman
Ya, saya belajar dari Bu Eli Risman. Saya juga ingin sampaikan kepada Bapak Ibu. Karena banyak sekali cara bicara kita itu ya membuat tidak nyaman seseorang. Ini bukan hanya pada anak-anak ya, ini pada pasangan juga perlu kita perhatikan ya. Jadi menurut Ibu Eli Risman ada gaya populer komunikasi yang menimbulkan ketidaknyamanan. Kenapa disebut populer? Karena banyak yang pakai cara ini, tapi bikin nggak nyaman. Maksudnya apa? Kita sering memerintah, cepetan, gitu aja lama banget sih. Ah, ini hati-hati. Kalau cepetan nggak apa-apa, ayo nak cepetan sampai situ boleh. Tapi kalau ada gitu aja lama banget sih, ini bikin orang nggak nyaman nih. Ya, termasuk sama pasangan juga. Istri ngomong sama suami, ayo mas cepetan, gitu aja lama banget sih. Termasuk suami ke istri juga, ayo bunda cepetan, gitu aja lama banget sih. Ini nggak nyaman ini. Ini tadinya kita mau baik-baik jadi nggak baik-baik nih gara-gara kalimat ini nih. Ya, kalau cuman ayo dipercepat, ayo cepetan, alhamdulillah itu masih mending. Ya, menyalahkan, tuh kan, bunda juga bilang apa? Ini paling nggak suka orang. Karena orang yang sudah berbuat salah, kita nggak usah pakai tuh kan, dia sudah guilty feeling. Tapi dikasih tuh kan, bunda juga bilang apa, itu malah denial, menolak bahwa dia melakukan kesalahan. Ya. Meremehkan. Masa gitu aja nggak bisa sih? Masa gitu aja nggak bisa sih? Itu. Maksudnya mungkin orang tua ingin memberi motivasi, tapi ini meremehkan. Ya, ini pasti nggak nyaman. Ya. Membandingkan. Kenapa sih kamu nggak bisa kayak adik kamu? Kenapa sih kamu nggak bisa kayak kakak kamu? Kenapa sih kamu nggak bisa kayak teman kamu? Ini juga. Padahal mungkin orang tua bermaksud memotivasi, tapi jangan pakai gaya ini. Ya, kalau memang kita ingin memotivasi, misalnya melihat orang lain dia berhasil di situ, cukup bilang, masya Allah, ya adik kamu nilai matematikanya 100. Udah cukup situ aja. Karena dengan begitu, siapa yang mendengar akan merasa, keren nih. Saya juga bisa kayak gitu. Nggak usah ada tambahan, kenapa sih kamu nggak bisa kayak dia? Nggak usah ada tambahan kayak gitu. Ya. Kemudian apalagi melabel. Kamu nih penakut amat sih. Kamu nih pelupa amat sih. Kamu ini pemalas amat. Oh, itu otak dibilangin dia penakut, maka dia akan betul-betul penakut. Otak, kalau dibilangin kamu pemalas, maka dia akan betul-betul malas. Otak dibilangin kamu pengecut, maka akan pengecut. Pokoknya awalan tuh, ya itu melabel. Kemudian mengancam. Kalau nggak mau belajar, awas. Wah, ini masih sering nih. Ya walaupun sudah tidak seperti dulu. Kalau dulu, kencang banget nih mengancam. Terus menyudutkan. Makanya, itu namanya menyudutkan. Siapapun nggak suka dibilangin makanya, nggak suka. Makanya nggak usah disudutkan lah. Pokoknya ngomongnya yang ini aja, yang santun aja. Kalau orang tua santun, anak ikut 3 kali santun, percaya sama saya. Dan saya sampai sekarang dan mungkin seterusnya akan terus belajar. Ya, terutama nih saya hari ini insya Allah jadi seorang oma akan harus belajar bagaimana menjadi nenek yang bisa saling menghormati generasi. Ya. Dan satu lagi menyindir. Kalau anak kita sudah melakukan hal-hal kebaikan, nggak usah kalimat aduh, tumben, nggak usah. Langsung saja, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah, terima kasih ya nak. Kamu sudah ya lebih cepat bangunnya, terima kasih ya nak. Nggak usah aduh, tumben, nggak usah, itu paling. Ya, hari ini anak misalnya melakukan kebaikan, kemudian orang tua bilang aduh, tumben, besok berhenti dia melakukan kebaikan. Jadi tolong, ini yang ajar saya ini sumbernya dari Ibu Eli Risman. Ya, dan saya juga harus tulis nama beliau. Mudah-mudahan beliau ya terus mendapatkan amal jariah dari apa yang dia dapati ya. Dan ini saya bagikan juga buat kita semua yang sudah pernah dapat, kita ulang-ulang supaya tambah paham ya. Ini please ini ya. Nanti insya Allah kalau cucu saya sudah lahir, insya Allah nanti saya kirim makalah ke panitia ya. Ya, insya Allah. Baik, jadi hindari gaya komunikasi seperti ini ya. Oke ya. Nah. Ya, kembali sekarang kita kembali masalah nervous system. Ya, masih ingat tadi? Jadi, sekarang perlu juga orang tua mengenali gaya belajar anak. Ya, Bapak Ibu, bahkan Bapak Ibu guru, mudah-mudahan banyak sekolah sudah belajar ini. Jadi begini, sistem saraf anak itu ada perbedaan-perbedaan untuk menangkap informasi atau menangkap pembelajaran. Ya.
Keunikan dari pembelajaran disesuaikan dengan gaya belajar anak. Ada yang namanya gaya belajar visual. Ini berarti mata anak tersebut sistem sarafnya lebih kuat dibanding sistem saraf lainnya untuk menangkap pelajaran. Ya. Terus ada juga gaya belajar auditori. Ini maksudnya ya sistem saraf telinganya ya lebih gampang menangkap ya pelajaran atau informasi dibanding sistem saraf lainnya. Dan gaya belajar kinestetik. Nah, kinestetik ini namanya gerakan. Jadi ada anak yang gaya belajarnya itu dia sistem saraf gerakan tangannya ya itu membuat informasi bisa diterima di otak. Tadi kita pelajari satu-satu ya, visual, auditori, dan kinestetik. Anak yang gaya belajarnya visual, yang berarti saraf matanya kuat, dia senang memperhatikan wajah guru ketika sedang berbicara atau menerangkan. Makanya anak ini akan selalu mau duduknya di depan. Atau dia kalau kealingan temennya, awas aku nggak lihat gitu. Kalau auditori, anak yang ya sistem saraf telinganya lebih kuat. Ya. Makanya dia lebih senang mendengarkan waktu guru berbicara atau menerangkan. Bahkan kadang-kadang mereka tidak memperhatikan wajah gurunya, tetapi kuping mereka, telinga mereka, dia ya kedepankan begini. Kalau guru nggak ngerti itu, kadang-kadang ini sering dilempar penghapus papan tulis tuh anak yang gitu. Padahal telinganya dia sedang arahkan ke guru bicara. Dengan gitu matanya kan ke temennya. Ya, nah kalau kinestetik, waktu guru menerangkan, tangannya tidak bisa diam. Misalnya main pulpen, kakinya gerak-gerak. Atau bahkan anak yang suka jalan-jalan di kelas, itu gaya belajarnya kinestetik. Saraf kaki dan tangannya, kalau dia bergerak, membuat pelajaran cepat masuk di otak. Nah ini dia. Bahkan anak era sekarang, 60% itu dominan kinestetik dia. Memang tetap matanya bisa menangkap pelajaran, ya, telinganya bisa menangkap pelajaran, tetapi ada yang namanya gaya belajar utama. Jadi dia bergerak-gerak gitu ya. Kalau auditori kadang anak lebih senang temennya cerita gitu. Coba kamu baca coba bukunya. Atau anak masih kecil, Bunda bacain. Bunda bacain. Loh, adik kan udah bisa baca misalnya gitu. Ya, tapi aku senang kalau Bunda bacain, itu mungkin auditori itu. Ya, jadi tolong bacain dulu, ya. Visual, anak yang membaca buku dengan tenang, cepat, dan tekun. Auditori, sering membaca sambil menggerakkan bibir dan mengucapkannya. Kalau ada anak baca buku yang bersuara, atau baca soal bersuara, kemungkinan dia auditori. Kalau kinestetik, membaca sambil menelusuri tiap-tiap kata dengan jari telunjuk. Ya, itu biasanya kinestetik. Ayah bunda juga mungkin ada yang kalau baca jarinya harus ya ditulis ditunjuk pakai jari kata-katanya. Itu kinestetik bisa. Visual senang membolak-balik buku membaca materi ulangan. Auditori menghafal materi ulangan sambil mengucapkan keras-keras. Kinestetik menghafal materi ulangan sambil bergerak-gerak atau jalan-jalan. Ya. Visual mengikuti dan melihat instruksi merangkai barang. Seandainya beli barang, ya itu tadi. Ada orang yang senang baca instruksinya. Tapi ada orang senang suruh orang lain yang baca instruksinya. Dan ada juga orang yang langsung mengerjakan tanpa mengikuti instruksi. Itu kinestetik tuh. Dia langsung pakai feeling, pasang-pasang aja itu. Jadi ini beda-beda nih. Ya, selain anak, ayah kita juga sebagai orang tua punya gaya belajar. Ya. Nah, apalagi misalnya, ya. Visual di waktu luang senang membaca dan nonton televisi atau media lainnya. Auditori senang mendengarkan radio, media sosial, dan ngobrol. Kinestetik senang jalan-jalan, jadi belajarnya sambil jalan-jalan, sambil olahraga, sambil hiking atau nari itu. Ya, itu kinestetik tuh. Anak saya tuh ada nomor 2 kinestetik. Dia selalu kalau mau ujian besoknya, dia minta main futsal. Karena saya alhamdulillah sudah tahu dia kinestetik, saya bilang sama dia, kalau nanti habis main futsal, sebelum pulang ke rumah, di pinggir lapangan, kamu baca buku untuk besok ulangan. Nah, gitu. Jadi jangan pulang dulu ke rumah, mandi dulu, makan dulu, wah itu ngantuk, malah nggak bisa belajar.
Jadi anak saya yang kinestetik itu kemudian ya habis main bola, main basket, besok ulangan saat itu juga di pinggir lapangan itu dia langsung baca buku. Itu masuk di otaknya tuh karena dia habis bergerak. Ya. Visual bila tidak ada kegiatan biasanya melamun dan menatap ke angkasa. Ayah bunda juga ya siapa yang sering gitu tuh, sering melamun natap angkasa, itu biasanya namanya gaya belajarnya visual. Auditori sering ngomong sendiri, bicara sama diri sendiri. Kinestetik gelisah, tidak bisa duduk tenang, jalan aja, itu kinestetik. Ya, visual punya ciri khas, lihat baik-baik, kata-kata khasnya itu ketika bicara. Kalau orang yang auditori, dengarkan baik-baik, itu auditori, berarti saraf telinganya lebih kuat menangkap ya informasi. Kinestetik, rasakan baik-baik. Nah, itu sering itu tanpa kita sadar kita sering ngomong kayak gitu. Tapi ingat ya, tiga-tiganya ini tetap bekerja, tapi ada yang urutan pertamanya apa? Pertama, kedua, ketiga. Ini perlu diperhatikan. Bila marah visual biasanya terlihat dari ekspresi wajah, auditori bila marah terdengar dari intonasi suara, kinestetik bila marah biasanya terlihat dari gerak tubuhnya. Ya. Nah, inilah yang perlu juga kita tahu, anak kita nih yang mana. Oh, anak saya laki-laki, Bu Aisyah. Gaya belajarnya gimana? Kinestetik. Kebayang nggak Ibu? Anaknya laki-laki, otak kanannya dominan, memang senang main, senang olahraga, dan gaya belajarnya kinestetik. Oh, maka dia akan banyak bergerak gitu. Bu Aisyah, anak saya laki-laki. Tapi kok dia lebih senang belajar di kamarnya ya? Berarti dia anak laki yang gaya belajar visual. Yang lebih senang duduk baca langsung. Mbak Isa, anak saya perempuan. Tapi kok dia tidak suka belajar di kamarnya. Malah senang belajar di tempat rame. Dengar musik, pakai headphone, Berarti gaya belajarnya auditori. Jadi kalau kita mengerti tentang ini sedikit-sedikit ya, membuat kita tenang. Nah, kalau kita tenang, insya Allah rumah aman untuk perkembangan anak-anak. Nah, kenapa? Karena nanti tempat ilmu itu ada yang di otak bagian depan sini. Sini ada tuntunan hidup tuh masuknya di akal sini. Ilmu pengetahuan, nasihat, peraturan ini masuknya di sini. Contoh teladan, watak pembelajaran. Itu masuknya lewat panca indera tadi dan terutama tadi mata, telinga atau kinestetik ya. Tapi ingat tetap otak manusia itu ya di tengahnya ada otak emosi. Anak yang lagi senang atau lagi marah itu beda itu menangkap pelajarannya. Tentu yang lagi senang lebih mudah menangkap pelajaran. Ya, anak yang lagi kesal dengan anak yang sedang tenang-tenang aja, lagi damai, itu karena memang ada otak emosi di tengah otak manusia. Ya. Kemudian perlu juga belajar, ya mungkin satu saat nanti belajar tentang wataknya anak-anak, watak bawaan. Ini yang terkenal dengan sekarang ini teman-teman psikolog mengatakan ekstrovert, introvert, ambivert. Ekstrovert itu adalah anak-anak yang lebih senang keluar rumah, ketemu orang, terutama orang baru. Kalau introvert, anak yang kalau boleh memilih lebih sering di dalam rumah gitu. Dan ada watak kombinasi ambivert dan extrovert, ya itu namanya ambivert, extrovert dan introvert kombinasi namanya ambivert. Ayah bunda juga bagaimana coba ya wataknya? Ada yang extrovert kah? Ada yang introvert? Ada yang ambivert kah? Nah, anak ada 3, itu beda-beda nanti wataknya walaupun dari rahim yang sama. Dan juga di daerah sini ada bakat mereka. Bakat anak-anak itu ada 8 jenis, tetapi tidak 8-8-nya bisa dominan. Dari 8 itu ada 4 jenis yang dominan, dan inilah nanti yang harus kita tahu sebetulnya bakat anak. Sekarang untuk tes bakat banyak. Kita bisa tanya sama Google bagaimana tes bakat untuk anak ya sekolah lanjutan atas. Itu nanti dia keluar tuh. Ananda kita, murid kita tinggal isi terus kelihatan nanti bakatnya apa. Supaya apa? Untuk patokan dasar memilih ya bagaimana nanti dia kuliah, bidang apa dia kuliah.
Ini perlu nih Budian, ini bakat ini dicari. Atau sekarang banyak juga instansi-instansi psikologi yang melayani tes bakat dan watak. Ini penting banget ya. Oke. Dan watak dan bakat itu mempengaruhi juga emosi kita, emosi anak ya. Kalau misalnya dia bersekolah atau dia kuliah sesuai watak dan bakatnya, itu emosi gembiranya lebih dominan daripada emosi keselnya. Dan insya Allah lebih cepat sukses atau lebih selesai tepat waktu. Ya, jadi saya sarankan Budian buat sekolah-sekolah, mudah-mudahan dinas pendidikan memfasilitasi tes watak dan tes bakat ya, dinas pendidikan. Dan ada lagi satu ini yang kadang-kadang perlu kita pelajari, batang otak. Batang otak di tengkuk ini batang otak manusia kalau lagi tegang, maka responnya flight or flight, ngeyel dan ngambek. Jadi kalau ada anak kita suatu ketika ngeyel, itu berarti batang otaknya sedang tegang. Kasih waktu untuk rileks dulu. Ya, apakah dia tarik nafas panjang, atau kalau dia sesuai lagi dia punya bakat senang musik, biarkan dia dengan musik dulu, senang tanaman biarkan dia ngomong sama tanaman dulu, atau dia apapun itu ya, karena batang otak ini kalau tegang itulah yang bikin kita ya ngambek, ngeyel, atau bahkan membeku, freeze. Ya. Nah ini perlu kita paham tentang otak kita sehingga kita insya Allah bekerja atau memahami mereka dengan kafah atau dengan utuh ya. Karena ini semua akan berkolaborasi untuk memberi pesan pada badan seorang anak agar badan itu ya berlaku seperti apa, berperilaku seperti apa. Nah inilah ya kolaborasinya ya. Nah ini oke. Nah, jadi kayak gini nih. Makanya kalau kita mau membentuk perilaku budi pekerti atau akhlak yang karim, tentu ya kita harus mengerti tentang bagian-bagian otak tadi ya. Nah, sekarang kita masuk masalah perempuan ya, hormon perempuan. Ya, sekarang ini hormon estrogen dan progesteron pada perempuan. Coba Ananda yang SMP nih sekarang usia-usianya berapa? 12, 13 ya kan? Sampai SMA. Ini lagi melonjak-melonjak tingginya nih hormon. Maka jangan heran kalau mereka itu terkadang mudah kesel, mudah marah, tapi mudah gembira. Kenapa? Ada satu ya lonjakan hormonal yang luar biasa. Dulu hormon waktu masih TK dan SD itu keluar dari badan, kalau kita mau analogikan kayak keluarnya satu cangkir. Pas dia sudah balik ini SMP SMA, hormon yang keluar itu bisa 1 galon. Jadi bandingkan satu cangkir sama 1 galon. Ya, makanya kadang-kadang mereka juga bingung, saya kenapa ya begini ya? Kok saya kayak gini ya? Kok saya? Jadi itu harus dipahami juga, ya. Nah, estrogen itu apa sih? Itu namanya hormon sang ratu. Dia berkuasa memegang kendali, mendominasi. Ya, estrogen itu temannya dopamin yang membuat rasa senang pada perempuan, ya. Kadang menjadi penggoda yang agresif juga. Jadi jangan heran Ananda kita yang sedang balik, anak perempuannya seneng godain temennya, godain gurunya ya. Budian sering nggak digodain sama anak murid? Misalnya anak perempuan, ya gurunya lewat, ih Pak Ahmad, misalnya gitu. Karena estrogennya sedang naik gitu, ya. Nah, kemudian perempuan ada lagi progesteronnya naik. Apa progesteron? Ini dikenal sebagai adik yang berkuasa ya bagi estrogen. Ya. Kemudian muncul sebentar-sebentar dan kadang seperti awan badai yang membalikan efek estrogen. Nah, progesteron ini yang membuat seorang perempuan bisa stabil ya. Dan juga menenangkan. Dia seperti volumenya otak. Jadi perempuan itu kadang-kadang tenang karena progesteronnya sedang naik. Ya. Nah, nih dalam 1 bulan, 1 siklus 28 hari sampai 30 hari, ada masa-masa estrogen perempuan naik ya dan turun. Jadi kita perempuan ini kadang, apalagi anak-anak kita yang baru balik, ada masa-masa dia senang ya, sangat senang dan sangat senang. Tahu-tahu besoknya kok sudah mulai kok aku agak senang ya gitu. Tapi satu masa progesteronnya naik menjadi sangat tenang. Suatu masa dia tenang dan senang. Tapi ada masa dia tidak senang dan tidak tenang. Nah, disinilah
Apa itu? 2 hari mau mens. Ini harus perhatikan baik-baik. Dan mens hari pertama sampai hari kelima itu rata tuh. Jadi kalau misalnya kita bikin seperti ini di masa-masa estrogen dan progesteron turun, itu moodnya labil. Ya, jadi kalau misalnya ini 2 bulan, siklus 2 bulan, kita gabungkan, ini 2 hari mau mens, ditambah mens hari pertama sampai hari kelima, atau sampai hari keempat lah ya. Ini masa-masa yang moodnya labil pada anak perempuan. Ini masa-masa kalau dia ujiannya matematika, itu nggak bisa dapat hasil maksimal, Bu Dian. Makanya di Amerika, sekolah-sekolah yang bagus di Amerika, kalau ada ujian matematika, fisika, kimia, pokoknya hitung-hitungan pakai otak kiri, dan anak perempuan sedang mens, itu ditunda ujiannya pas nanti setelah dia mens, supaya hasilnya maksimal. Ya. Dan pada masa-masa ini, tolong buat ibu-ibu dan bapak-bapak, guru-guru juga harus ngerti, terutama guru bimbingan, ya. Jangan nasihati anak perempuan atau mengkritisi anak perempuan di masa-masa ini. Mereka akan sangat marah dan tidak mau dengar. Kapan menasihati anak perempuan lebih bagus ya? Pada saat-saat di sini. Ya, hari ke-9 nih. Hari ke-9 dan 2 minggu, ya. Berikutnya di sini kalau mau nasihatin anak perempuan di masa subur ini, insya Allah mereka akan dengar baik-baik ini masa-masa ini masa subur nih. Tapi kalau ibu mau berantem terus sama anak perempuannya yang remaja, wow, di masa-masa lagi mens, ibu kritisi dia, ibu protes dia, oke, dia akan berantem sama ibu. Ya. Baik, jadi tolong dicatat siklus menstruasi pada anak perempuan yang sudah balik ya. Bagaimana anak laki? Anak laki sama nih, hormonnya testosteron, vasopresinnya melonjak naik setelah dia balik ya. Nah, oke, apa itu testosteron? Sang raja, hormon sang raja. Dominan, agresif, dan sangat berkuasa juga. Maka jangan heran kadang-kadang anak-anak remaja kita, kok dia kadang-kadang agresif ya? Kok kadang-kadang sangat berkuasa ya? Ya. Oke, ya, berorientasi pada sasaran, mengaktifkan sirkuit seksual dan agresif, berupaya keras untuk memenuhi hasratnya mencari pasangan ya. Dan anak yang penuh keyakinan tuh, makanya jangan heran anak-anak di usia itu mau aja berantem aja kalau ada temennya yang diganggu ya. Dan juga perayu yang meyakinkan. Buat guru-guru perempuan di SMK, SMA, jangan heran kalau murid laki-lakinya, ibu cantik banget, ibu baik banget, gitu ya. Dan satu lagi hormon vasopresin, hormon satria, menimbulkan sikap sopan kepada perempuan, hormon yang selalu bertahan untuk monogami. Jadi aslinya tuh laki-laki tuh setia, Bu Dian, aslinya. Kalau ada yang nggak setia berarti vasopresinnya ada masalah. Ya, aktif melindungi wilayah orang-orang yang dia sayang. Ini waktu SMA, ibu sering nggak lihat anak laki-laki, sini bu, aku yang antar ibu, sini bu, aku yang, gitu ya. Dan bersama testosteron meningkatkan maskulinitas ya. Jadi ini dulu yang saya bisa sampaikan Bapak Ibu ya. Sebetulnya saya sudah dipanggil-panggil oleh ruang operasi ini, Masya Allah. Sebetulnya saya nggak menyangka karena harusnya baru pekan depan anak saya melahirkan jadwalnya. Tapi karena ada hal yang darurat, detak jantung janinnya semakin melemah jadi harus dioperasi. Ya, saya nggak bisa lama-lama bersama Bapak Ibu, maafkan, mohon maaf lahir batin, Masya Allah. Baik Bu Dian, ini yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin, amin, terima kasih doanya semuanya, Ayah Bunda. Mungkin kalau mau ya terserah Bu Dian dan panitia. Mungkin pekan depan kita boleh saya bukan mengulang ya, untuk sesi tanya jawab kita tambahkan di waktu yang lain. Saya bersedia karena saya adalah orang yang harus bertanggung jawab untuk ya diskusi ini ya, boleh ya. Hari ini mungkin tidak ada diskusinya, tetapi insya Allah saya akan minta Mbak Nining aturkan pekan depan kita lanjutkan langsung sesi diskusi, oke? Ya. Ya, Ibu. Aduh, terima kasih sekali Ibu informasi yang sambil berlari ini ya, karena Ibu sudah deg-degan menunggu. Masya Allah. Kadarullah ini, Masya Allah. Ini membuat mata kita nih, Bapak Ibu,
siswa baru ya, mungkin banyak istilah baru yang bukan dipaksa ya terpaksa ya untuk bisa kita ketahui, dan itu akan sangat insya Allah melekat Ibu, bahwa ternyata anak kita sedemikian banyak yang harus kita pahami ya. Dari Betul, suatu itu banyak hal yang harusnya kita betul. pahami sebagai orang tua dan tentunya seorang guru. Jadi kalau ada anak yang tiba-tiba ada masalah, tiba-tiba males atau berteriak, kita harus mencek kembali itu berteriaknya pada saat kalau anak perempuan lagi mens bukan gitu ya. Yes, betul. Pokoknya Dan anak perempuan lagi mens nggak usah dinasehatin, Bu. itu Ibu. Eh, Baiklah Ibu, ini sebenarnya saya melihat di grup untuk yang ikut sampai tidak muat lagi Bu. Sudah Masya sampai Allah. Terima clear. kasih, ini saya baca doa-doanya dari Ayah Bunda. Ya Allah, terima kasih banyak. Saya terharu didoakan. Insya Allah kami senang sekali. Terima kasih, jazakumullah khairan kasiran. Insya Allah Baik, lancar operasinya dan cucu lahir dengan selamat, sehat walafiat, dan ananda kami amin. juga. Kami Ya, mendoakan ya. semua. Baik Ibu Ibu. Dian, punten, saya sudah disusuli. Bolehkah saya live terlebih Iya, dahulu terima ya? kasih. Nanti diatur sama Mbak Nining kapan kita bikin lagi untuk diskusi. Jadi diskusinya ada waktu khusus. Mudah-mudahan jadi lebih tenang ya. Iya. Baik Ibu. Ya, Baik, silakan Ibu. terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ibu Aisyah Dahlan yang hari ini sudah memberikan berbagai informasi ya kepada kita semua, Ayah Bunda. Eh, dan tentu informasi ini sangat berguna bagi kita semua ya. Mungkin banyak catatan yang sudah Ayah Bunda, Bapak Ibu, orang tua, wali siswa sudah catat ya, yang membuat kita terbuka bahwa ternyata anak kita yang masuk SMA, SMK, SKH tahun pelajaran ini tidak sederhana itu. Banyak yang harus kita pelajari pun sesudah dewasa ya. Nah, tentunya dengan ada kondisi seperti ini, kami dari tim panitia webinar memohonkan maaf, dan tentunya kita akan mengirimkan doa kepada Ibu Aisyah Dahlan dan keluarga. Semoga Cucunda bisa lahir dengan selamat. Dan nanti kami akan bicarakan kembali. Semoga nanti di pekan depan kita masih berkesempatan untuk membuka sesi tanya jawab yang tentunya ayah bunda, orang tua, wali siswa ingin sekali bertanya kepada Ibu Asya Dahlan ini. Dan kami berharap dengan adanya webinar ini yang bertemakan anak remaja kita sebenarnya tidak butuh orang tua yang sempurna, sepakat ya Bapak Ibu. Mereka butuh orang tua untuk tempat mereka pulang dan bercerita. Semoga dengan webinar kali ini, Bapak Ibu, Ayah Bunda, para orang tua siswa, dan para guru semua bisa lebih memahami bagaimana anak kita masing-masing. Saya Dian Riviana mohon undur diri. Segenap tim panitia mohon maaf atas segala hilaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mengisi link kehadiran ya Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Bye bye.